Hari ini kita bakal belajar praktikum 7 Microsoft Excel ya kan. Mungkin yang di kelasnya Kak Elsya, Kak Paulina, kalian masih belum belajar praktikum 7 sama sekali. Jadi ini aku jelasin dari awal. Dan untuk yang di Kak Cindy Konedi mungkin udah dijelasin sebagian. Tetap kita mulai dari awal lagi aja biar nggak bingung teman-teman. Ya. Oke, ini aku mau share screen dulu sebentar ya. Kita share screen. Mungkin biar lebih enak sekalian aku share screen modul. Ya kan. Wait ya. Modul setengah, ini setengah. Ntar, baru kita share screen. Oke. Ini harusnya udah kelihatan ya di kalian. Oke teman-teman, kalau kalian lihat ya praktikum 7 itu ada di halaman di praktikum 8 ada di halaman 125 kalau di modul Excel. Ya modul lab SI-nya ya, yang bagian Excel. Oke, teman-teman, kalian bisa bikin dulu ya, mulai dari sekarang. Ini videonya di pause. Bikin dulu format kayak gini ya. Tapi kalau bisa angkanya ini ya ini kan ada rupiah gitu ya. Atau mungkin nanti misalkan disuruhnya dolar atau yen atau apapun itu, kalian nulisnya jangan langsung 340 Rp 346.000. Takut-takut ya kalian ternyata ngetiknya manual. Kalian ngetiknya malah kayak gini kira-kira. Kita zoom dikit ya. Kalian ngetik Rp 346.000 misalkan. Nah, ini kalau kalian ngetik manual kayak gini, ini bisa menyebabkan error nantinya ketika kalian masukkan rumus dan sebagainya. Ya, jadi ngetiknya itu nggak kayak gini teman-teman. Nggak 340 Rp 346.000. Kalian tinggal ketik 346.000 biasa, ya kan? Lalu kemudian kalian ke bagian numbers. Ya, ini kan udah kalian ketik nih, kalian ke numbers, ya, ke home, numbers, terus kalian pergi ke bagian sini, kalian pilih yang currency, ya, currency. Kemudian kalian pilih yang ini, misalkan ada rupiah, eh, dolar, pound sterling dan sebagainya. Kalau misalkan kalian mau yang lain, kalian bisa more accounting, eh, ya gitu ya, accounting format ya. Oke, itu satu. Ya, ini kalau kayak gini gimana nggak apa-apa, ya sama aja. Tahu misalkan kalau mau dirubah ininya accounting misalkan currency, accounting ya. Jadi accounting kalau kayak accounting kayak gini, RP-nya bisa jauh. Sama aja ya. Oke, kalian buat dulu kayak gini ya. Nah, untuk yang bagian atas ini kalian itu jangan pakai merge field. Jadi kalian jangan pilih dua sel gini terus kalian merge. Jangan ya, karena kalau kayak gini nantinya bakal ada perbedaan misalkan di rumus bla 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 gitu ya nih. Nah, ini nantinya kedeteknya di I5, I6, I6-nya nggak ada ya kan itu nanti bingung. Malah nggak rapi kelihatannya. Nah, itu kalian bisa pilih aja ya misalkan kalian ngetik eh, misalkan bla 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 Corp 2020. Nah, ini kalian udah setelah ngetik kayak gini, kalian bisa pilih wrap text ya, wrap text biar hasilnya seperti ini ya. Jadi pesannya bertumpuk gitu. Kalau kalian mau tengahin dikit gini ya bisa ya. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Tetap ada di sel I7 ya, biar nggak bingung. Oke. Nah, ini misalkan ya ini
harusnya wrap text, kalau hilang ya balik lagi kayak gini, tapi kalau misalkan ada yang nggak sengaja kegedein kayak gini, ya tinggal diklik 2 kali aja. Ya ini pasti udah belajar lah ya kemarin ya. Kemarin juga udah belajar seharusnya wrap text ya. Oke, terus misalkan disuruh masukin, apa namanya, simbol kayak gini, ya misalkan di modul ada ketentuannya nih harus persis mirip, kalau di ujian sih kalau bisa semirip mungkin ya, format pun ya. Ini kalian tinggal insert aja. Ini kan udah ada gambar apalah ini ya, telepon ya. Ini kalian ke insert kayak biasa, terus kalian pilih yang simbol. Simbol lagi sebagainya ya. Kalian bisa masukin, misalkan mau masukin nomor telepon, apa gambar telepon, ya bisa juga. Tuh, masuk. Aman ya? Harusnya aman. Oke, lanjut. Kita langsung masuk aja. Mungkin ke rumus. Ini aku mau ngajarin cara baca soal. Ini kalau ada udah kayak gini-gini, ini nggak usah panik ya. Tuh, ini cuman kurang gede aja selnya. Bukan error, bukan apa. Bisa jadi ketika kalian lagi zoom out, itu malah kayak gini, ini kalian nggak usah panik. Tenang aja ya, teman-teman. Oke, kalau udah jadi formatnya, kalian udah bikin formatnya kayak gini, persis gitu ya. Susah mungkin persis. Nah, kalian mulai bisa ngerjain soalnya. Nah, di sini kalau kalian baca, ya ini kan ada soalnya nih di bawahnya. Gimana cara masukin biaya per bulan, biaya jaringan, dan sebagainya ketentuannya. Ya. Dan juga ini apa sih ini fungsinya nomor registrasi, nomor pengguna, dan sebagainya ya. Itu kan ada di tulisannya di sini. Nah, berikut adalah petunjuk untuk mengisi beberapa sel yang harus menggunakan formula, ya kan. Misalkan yang pertama, ini ada nomor registrasi. Nomor registrasi ini kan kalian ketik biasa aja. Ya, kalian ketik normal. Kalian lihat di sini ada angka 001, 40, sama RMH. Nah, 001 ini adalah bagian yang AAA. AAA ini apa? Kode nomor urut. Ya, itu bisa jadi kode urut registrasi dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian ini BBB yang 40. Ya, yang 40 ini adalah BBB. BBB adalah, sorry, BB adalah kekuatan layanan telepon. Ya, kecepatan internetnya ada yang 20 sampai dengan 50 megabit per second gitu ya. Lalu kemudian CCC, status huniannya apakah dia tinggal di rumah, tinggal di apartemen. Nah, ini kan ada jelas ya, ini APT adalah apartemen, RMH adalah rumah. Terus selain itu ini ada nama pengguna, nama penggunanya misalkan nomor registrasi 001 strip 40 strip RMH adalah Tom Holland, lalu ada Andrew Garfield dan sebagainya. Nah, terus ada paket. Paket adalah jenis layanan yang diambil dengan ketentuan single, double, triple. Paket ya, 3, 1, 2. Ya, 3 ini. Misalkan paketnya adalah 3, maka dia adalah paket triple. Ya, fungsinya apa? Semua ini. Nanti semua yang ada di sini bisa jadi kepake buat nyari di bagian tabel bantuan. Gitu ya. Ini nanti kita omongin lebih lanjut. Kita bahas lanjut yang ini. Ini biaya per bulan, biaya yang dikenakan sesuai dengan paket yang dipilih. Perhitungan menggunakan tabel bantuan. Nah, biaya per bulannya ngitungnya pakai ini. Ya, pakai tabel bantuan ini. Nah, terus biaya jaringan merupakan biaya tambahan yang dikenakan apabila status hunian pengguna itu ada di apartemen. Perhitungan menggunakan tabel bantuan. Nah, ini kan ada biaya jaringan apartemen. Nah, ini pakainya tabel bantuan yang ini, teman-teman. Ya, pakai biaya jaringan ini. Oke. Lanjut. Selain itu, terus kita baca lagi ada diskon. Ini diskon ya. Diskon yang di kanan. Diskon merupakan potongan yang diberikan setiap bulannya dengan ketentuan berikut. Jika nama pengguna, nah ini nanti aja dibacanya. Karena nanti kita bakal masukin rumus ke ini, pakai ini ya, ribet lah ya. Nah, terus kita cari nih, gimana cara ngitung
total biaya per bulan. Nih buat di sininya. Lihat lagi ada biaya per bulan plus biaya jaringan, apartemen dikurangi dengan diskon dan sebagainya. Oke. Nah, biasanya nggak dikasih tahu ini gimana sih formulanya ya. Ya, nggak dikasih tahu formulanya buat ngerjain biaya per bulannya. Misalnya udah kalian disuruh mulai mikir nih kayak gini. Ya. Oke, lanjut aja kita langsung mikir. Kita langsung ngerjain, sorry maksudnya. Nah, kalau di sini kan kita lihat ya, biaya per bulan itu tergantung dari yang namanya apakah dia ngambil paketnya yang mana, paket triple, single, atau double. Lalu selain itu, eh, kita lihat lagi berapa sih kecepatan yang mereka ambil. Ada yang 40, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10 gitu ya. Nah, semua ini ini udah ada listnya di sini. Jadi ibaratnya ini kalau kalian ya misalkan, oh ini ada price listnya di sini. Nah, sekarang kalian itu diminta untuk buat komputer ini ya ngebantu kalian untuk mikir dan ngerjain ini, ya kan? Caranya gimana? Oke, kalian ini yang bagian ini sebenarnya bisa pakai HLOOKUP, bisa pakai VLOOKUP. Tapi kita pakai HLOOKUP aja di sini. Karena kita nyarinya berdasarkan ininya dulu nih, ya. Berdasarkan paketnya dulu. Berarti nanti nyarinya single, double, triple. Terus nanti baru row-nya kita cari, ya kan? Nah, ini misalkan kan kalian enter tadi gitu ya, ini kan ada lookup gitu ya. Nah, lookup ini kan ada lookup value ya kan. Nah, lookup value ini ya, ini kan ribetnya ada lookup value, ada table array, ada row index number, range lookup. Kalau kemarin sama Kak Elsha kan diajarinnya ngetik satu-satu gitu kan. Misalkan if terus ini logical testnya adalah misalkan ini C5 gitu ya. Ini kalian bisa langsung ini C5 sama dengan 3 gitu ya. 3 ini kan kalau angka nggak perlu di ini ya, nggak perlu dikasih tanda petik 2. Nah, jika C5 adalah 3, maka dia adalah triple. Nah, terus selanjutnya gitu. Nah, itu kan nanti di ujungnya itu kalian bakal banyak yang namanya ngasih tanda tutup kurung, terus nanti ada buka kurung lagi, tutup kurung lagi, dan sebagainya. Itu kan nanti ribet. Takutnya kalian bingung. Kalau udah biasa sih, jujur aku lebih enak ngetik satu-satu, karena supaya tahu logika berpikir komputernya. Ini sorry ya, ini ada Grammarly nih, gabut. Oke, lanjut ya. Ini lookup. Ini kita kalau nanti nggak sengaja keklik ke luar, nih kalian bisa FX lagi. Ya. Nah, ini kita masukin lookup value-nya, teman-teman. Nah, lookup value-nya itu kalian bisa masukin kayak gini. Ini kalian if dulu, ya, karena kan ada kata-kata jika paketnya 3, nih, jika di sini adalah paketnya 3, maka dia triple. Maka dia pakai if dulu, teman-teman. If, gitu ya. Atau kalian bisa ke sini, ya, kalian masukin if. Kalau nggak ada if di sini, kalian bisa more function. Ya, ini kalian bisa cari if. Ini go, langsung. Nah, ini ada if. Nah, if, gitu ya. Nah, ini kan ada logical test-nya. Logical test-nya adalah kalian tunjukin nih, jika apa, ya kan? Jika, misalkan ini C5, gitu ya, karena kita kan majunya di sini. Jika C5 sama dengan 3, gitu ya, maka apa yang terjadi? Value if true. Value if true-nya adalah jika dia 3, maka dia disebutnya paket triple kan, tadi sesuai di soal. Kan dia triple. Nah, kalau salah gimana? Kalau ini bukan 3, maka apa? Gitu kan. Kalau ini bukan 3, maka di sini false kita masukin if lagi. Ini sama aja kayak di Excel. Kayak di Word yang kemarin, ditumpuk jadinya. Nah, ini kalian bisa masukin if lagi. Ya kan? Kalian masukin if lagi. Ini if. Ya kan? Nah, ini bakal kosong lagi kayak gini. Karena dia buat, apa namanya, ya rumus baru ya di kanannya dikit ya. Tapi masih masuk ke rumus if yang pertama.
Ya kan? Jadi kan ini adalah logical test-nya rumus if yang pertama, ini adalah value if true-nya if yang pertama, lalu ini adalah sebenarnya if yang baru ini adalah bagian value if false-nya dari yang pertama. Nah, ini kan kita masukin logical test yang kedua. Kalau gitu ya. Kalau C5 ternyata sama dengan 2, maka apa yang terjadi? Ya kan? Maka apa yang terjadi? Dia jadi double. Ya, ini nggak apa-apa false ya. Ini jadi double. Nah, terus value if false-nya apa? Karena berarti kalau kalau C5 bukan 2 atau double, berarti kan C5 udah pasti 1 gitu ya. Maka value if false-nya dia adalah single. Nah, ini kalau udah jadi kayak gini, ya, ini kan cuma ada ketiga ketentuan. Kalau ada satu ketentuan lagi, ini kalian bisa value if false-nya, kalian masukin if lagi, teman-teman. Gitu ya. Balik lagi ke sini, misalkan kalian cari if lagi. Ya, kalau nggak ada ya udah kalian tinggal single aja. Dan pastiin gitu ya, eh apapun yang kalian tulis di sini, itu udah sesuai dengan yang ada di tabel bantuannya. Jadi misalkan ini tulisan singlenya kecil, bagian apa namanya, bagian depannya gede, sisanya kecil gitu ya. Maka kalian harus sesuaiin sama di sininya. Karena kalau enggak itu bisa aja error teman-teman. Oke. Nah ini kalau udah bisa kalian tinggal okein aja. Ya. Kan formula missing opening door bla 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 parenthesis nggak apa-apa itu di oke aja. Nah kalian ke lookup lagi ya. Ini kan kita baru selesai nyari lookup value-nya, belum nyari eh, namanya table array-nya. Jadi ibaratnya kalian baru ngasih logika ke komputer, komputer kalau di sini 3, maka dia adalah triple. Kalau di sini 2, maka dia adalah double, maka kalau di sini 3, maka dia adalah single. Ya kan kalian belum ngasih tahu nih. Ini kan lookup ini fungsinya buat komputer nyari di satu tempat. Nah, kalian perlu tunjukin ke komputernya gitu ya ibaratnya. Komputer, kamu tuh harus nyari eh, semua itu, ketentuan tadi itu di suatu tempat, di tabelnya. Nah, table array-nya ini adalah tempatnya. Nah, kalian bisa ngeblok di bagian sininya. Ya, karena kalian ibaratnya nyuruh komputer tadi nyari semua ketentuan itu di tabel berikut. Ya kan? Oke, table array-nya. Nah, ini table array-nya kalian harus kunci. Gimana caranya? Kalian pencet F4 di keyboard kalian. Bukan F, terus kalian F sama 4 kalian tekan ya, enggak ya. Karena kemarin tuh ada yang bingung juga nih. Ada yang agak-agak eh, bingung kayak, Kak, ini maksudnya F4 tuh F sama 4. Bukan, bukan. Kalian kalau lihat di keyboard kalian, di bagian paling atasnya, ya, hampir semua keyboard pasti kayak gini. Di bagian atasnya itu ada tulisan F1, F2 sampai F12 biasanya atau sampai F11 ya. Nah, itu kalian cari ya tulisan F4 dan kalian pencet aja. Nanti dia langsung eh, ngelok kayak gini. Nah, pastiin ngeloknya itu adalah dolar terus D-nya dolar lagi terus 20. Kenapa? Karena kalau kalian ngunci pencetnya F4 lagi kepencet gini doang. Nah, ini yang kekunci dia cuman baris 20-nya ya. Kolomnya nggak kekunci. Jadi kalian cuma ngunci row-nya kalau kayak gini. Kalau tadi kan kalian ngunci column sama row-nya. Tapi kalau kayak gini kalian cuma ngunci row-nya. Kalau kalian pencet F4 lagi ini cuma ngunci column-nya. Jadi column-nya yang dikunci ini. Jadi ininya doang yang dikunci. Eh huruf D-nya di bagian D-nya doang nih yang dikunci. Sama G-nya doang yang dikunci. Nanti kalau kalian ke bawahnya nanti bisa berubah. Atau kalau yang tadi rumus yang tadi yang 20-nya doang, kalau kalian geser ke samping itu nanti bisa berubah. Aku saranin F4-nya yang gini. Ya. Lalu kita masukin row index number-nya teman-teman ya. Nah, di sini kalian pakai rumus if lagi teman-teman. Ya, kalian masukin rumus if. Nah, lalu setelah itu kalian masukin rumus value. Ya, ini boleh kecil. Terus kalian masukin lagi rumus mid. Ya, middle.
Ya, mid-nya boleh kecil, boleh gede, nggak masalah. Nah, saran aku masukin rumus mid-nya bisa dari sini. For function, cari mid. Go. Nah, ini. Ya, tuh. Sama aja, value mid gitu ya. Nggak masalah. Nah, kenapa mid? Ya kan? Karena eh yang kalian mau cari itu kan angka di sini nih 20, 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps gitu ya. Nah, ini angka-angka tadi itu ada di tengah ya kan. Maka dia pakai mid. Kalau dia ada di samping, kalian pakai left ya. Maksudnya samping kiri kalian bisa pakai left. Jadi nanti kalian eh, misalkan di left itu kalian ini left, terus kalian cari berapa angka yang mau diambil sama kalian, misalkan 3 angka, kalian number-nya 2, ya kan. Tinggal kasih tabel acuan aja, gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini pakai rumus mid, ya. Teksnya ini adalah tabel, sorry, eh, sel acuan kalian, di mana kalian mau nyari value-nya tadi ya. Ini kan pakai value ya. Nah, value-nya di mana? Nah, ini kalian pencet yang ini. Yang A5 ya, karena kebetulan kita sejajarnya di sini. Tapi kalau misalkan kalian mulainya di bawah sini, kalian sejajarnya yang di sini, ya kan, sama aja sebenarnya. Jadi supaya ini bisa di drag langsung ke bawah enak, ya kan. A5 ini A5 ya kan, basisnya A5, terus kalian start numbernya itu mau dari mana gitu kan. Kalian disuruh nyari di middle, jadi komputernya disuruh nyari di tengah, tapi mulai yang mana nih, ya kan? Nah, kalian kasih panduan ke komputernya. Oh, mulainya nyari di, nah ini kalian hitung, 1, 2, 3, 4, nah di karakter ke-5, ya kan? Karena 40 ini ada di karakter ke-5, ini garis juga dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian ambil mulai dari karakter yang ke-5. Berapa karakter yang mau kalian ambil? Karena ini 40, ya, berarti ada 2 karakter yang mau kalian ambil. Ini 1, ini 2, ya. Number karakter. Terus ini kalian oke. Ya, nggak apa-apa. Balik lagi ke if, gitu ya. Balik lagi ke if. Nih kalian fx lagi. Kalau value mid ini bla bla bla. Nah, ini kalian sama denganin, ya, sama denganin. Karena balik lagi kayak tadi aja sebenarnya. If yang sebelumnya nih, if yang di sini. Kalau yang di sini kan dia bisa langsung C5 sama dengan 3 dan sebagainya, karena ini cuma ada satu baris. Ini pakai mid karena ya ini ada di tengah gitu ya, pakai value juga supaya enak aja gitu, supaya dia fungsinya nggak perlu pakai ini nih ya, tanda petik 2 dan sebagainya. Terus juga udah jelas di sininya nanti yang dicari bagian 20-nya aja gitu ya, 20, 30 dan sebagainya. Nah, ini kalian tinggal misalkan if value mid, kalau mid-nya itu adalah misalkan yang pertama adalah 20 gitu ya, atau 40 dulu deh, 20 dulu deh. Kalau dia 20, ya kan, maka apa value if true-nya? Maka value if true-nya gitu ya, itu adalah 2, ya kan, 2. Lalu value if false-nya gimana? Value if false-nya kalian masukin lagi if lagi, ya. Karena ini kan baru satu rumus, kalian masukin if lagi, ya. Itu value if false-nya 2, value if true-nya 2. Nah, ini kalian masukin, kalau di sini bukan 20 gimana? Ya kan? Nah, 2 ini adalah row atau di mana tempat nanti komputernya bakal nyari gitu ya. Kalau dia value-nya adalah 20 gitu ya, maka dia akan nyari di
row ke 2. Ya kan? Kalau dia 20, dia nyari di row ke 2. Kalau dia 30, misalkan nanti dia nyari di row ketiga. Nah, ini masuk di rumus selanjutnya. Nah, ini bisa kalian copy juga nih dari sini aja. Biar nggak ribet ya. Ini value. Sorry. Ini value. Dan value tadi rumusnya kayak gini ya. Tadi aku nggak masukin function value-nya begini. Langsung diketik aja. Lalu baru di mid-nya baru aku masuk ke itu. Nah, ini kalian bisa copy aja, teman-teman. Kalian copy, terus kalian balik lagi ke if yang sini. Atau kalian mau ketik sendiri, balik lagi kayak, ini kan if, baru kalian masukin value lagi, bisa aja sebenarnya. Tapi ini biar nggak ribet. Ya. Nah, ini 20. Nah, kita rubah jadi 30, karena kita udah nyari yang 20. Kalau yang di tengah ini adalah 30, maka komputer nyari di kolom ketiga. Nggak perlu diginin ya. Nah, ini komputer nyari di kolom ketiga. Kalau false lagi gimana? Berarti komputernya disuruh nyari lagi. Kalau false, kalau bukan 30, dia nyarinya di, ini masukin if lagi. If, kalau dia adalah 40, nih kalian bisa copy lagi aja, biar nggak capek ngetiknya. Ya, dan biar cepet nanti pas di ujian. Ya, nih logical testnya kalian masukin lagi, V. Nah, kalau dia adalah 40, maka dia nyarinya di 4. Ya kan? Nyarinya di kolom baris keempat. Ya, ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, berarti nanti eh, komputer disuruh nyari ini 20, nyari di 2, 30 nyari di 3, lalu 40 nyari di 4. Nah, karena udah pasti kalau bukan ini 40 gitu ya. Kalau ini udah bukan 40, udah pasti ini kan 50 gitu ya, ibaratnya. Nah, berarti ini kalian bisa langsung nyuruh komputernya nyari. Nih, kamu cari di komputer, di kolom ke-5 komputer. Ya kan? Terus ini kalian bisa oke. Ya, yes, ini banyak banget ya. Nih, ada tipe-tipe dikit mungkin. Nah, ini kan udah muncul. Ya kan? Tapi lookup ini kalau bisa di ujungnya, ini kan ada range lookupnya. Ini kalian pencet 0, teman-teman. Ya, kalian pencet 0. Terus kalian oke. Nah, ini kalian pastiin, bener nggak sih gitu ya. Ini kan eh, Tom Holland ini pakai paket yang single. Kecepatannya 40 Mbps. Ya, dia sorry, dia pakai paket triple. Sorry, ini paket triple. Aku malah ngeliat ke sini tadi. Ini pakai paket triple, kecepatannya 40 Mbps. Kalian pastiin sama nggak? Kalau nggak sama berarti ada rumus yang salah di sini ya pas ujian. Nah, ini triple 40 Mbps 467.500. Nah, sama. Nah, kalau udah sama kayak gini, kalian nggak perlu ketik lagi ke bawahnya. Ini kalian tinggal copy paste aja ke bawah. Ya, ini kalau kayak gini jangan jangan di gitu berarti. Jangan di double klik untuk ngopi ke bawahnya, di kalian drag aja. Ya kan? Kalian bisa pastiin lagi nih misalkan Andrew Garfield dia paket single 20 Mbps berarti ya 346.500 sama. Ya kan? Udah, biasanya ribetnya nanti panjangnya cuma di sini aja. Ya, rumus ke sampingnya biasanya agak lebih mudah, teman-teman. Terus di sini kalian baca lagi di soal kan ada tulisan kalau kalau yang tinggal di apartemen itu ada biaya tambahannya, ada biaya jaringannya, ya kan? Ntar dulu deh. Berarti kalau kayak gini, ya, ini aku mau ngasih trik lagi aja. Kalau kalian ujian nggak selesai gitu ya, kalian bisa hapus sama dengannya supaya kita bisa tahu ini kalian udah nyampe mana dan seberapa jauh logika berpikir kalian ngebantu komputernya ini untuk nyari gitu ya. Kalau emang nggak bisa, kalau error-error mulu ini kalian hapus sama dengannya aja. Atau kalian pakai tanda petik 1 di sini. Ya, biar nggak dikira rumus sama komputer, biar jadi kelihatan aja lookup gitu.
Ya, itu kalau kalian error mulu, pusing gitu ya. Nah, biasanya kalau ujian nih banyak yang nggak selesai gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kalian pakai pakai cara kayak gitu aja supaya nanti kesimpan gitu nanti formulanya, ya kan. Nah, lanjut ya, ini biaya jaringan apartemen. Ini sorry nih, jadi agak lompat-lompat cara ininya ya, cara ngajakin. Oke, nah eh lanjut ke bagian jaringan apartemen ini, kalian bisa mulai masukin rumus. Ya, biaya jaringan apartemen kalau kalian lupa lagi ketentuannya, eh, kalian bisa buka modul kalian lagi gitu ya. Coba aku buka modul lagi. Modul gitu ya. Nah, ini kalian lihat ada biaya jaringan apartemen pakai tabel bantuan. Nah, kalau kalian lihat ya, berarti kan jaringan apartemen itu berdasarkan tipe hunian. Tipe hunian itu yang ada di kanan nih, yang CCC, ya kan. Nah, berarti kalian mulai pakai rumus aja di sini, ya kan. Kalian bantu komputernya mikir lagi, kalian masukin rumus lagi. Berarti kan kalau dia tinggal di apartemen, gitu ya. Berarti itu adalah if, jika, gitu ya. Jika atau kalau sama aja ya. Nah, logical testnya gimana? Nah, kalau, nah karena ini ada di kanan, tipe hunian itu, berarti kalian bisa eh, pencet di sini, right, kalian bisa masukin rumus right, ya, kalau nggak ada right, ini ada right ya, kalau nggak ada, kayak biasa aja. Kalau, nih, teksnya kalian klik di sini, ya, karena kan kalau A5, gitu ya, kalau A5, yang kalian ambil berapa nih, number karakternya 3, gitu ya, kan rumah 1, 2, 3 RMH gitu ya, atau apartemen APT kalian ambil 3 ya, ini kalau ini udah rumah, ini kalian oke ya. Nah, kalian balik lagi. Nah, kalau right A5 sama dengan, ya kan, nah ini kita langsung ke kuncinya aja. Kalau dia adalah APT, kalau di kanan yang 3 ini adalah apartemen, maka value if true-nya adalah, nah ini kalian baru masukin VLOOKUP di sini teman-teman. Ya, kalian baru cari di sini. Kalau ini adalah apartemen, komputer cari di sini berapa biaya tambahannya, ya kan. Nah, ini kalian bisa VLOOKUP, cari aja VLOOKUP. VLOOKUP. Tipe Y. Nah, ini oke. VLOOKUP ya. Nih, oke. Nah, lookup value-nya, oke. Nah, ini kalian masukin lagi-lagi kalian masukin if lagi gitu kan. Fungsinya apa? Kalau dia paketnya triple gitu kan, ya gitu-gitu aja ya. Ini kalau paketnya triple, maka dia paket di sini adalah 3, maka dia adalah triple. Kalau di sini paketnya 2, maka dia double gitu ya. Nah, ini makanya harus pakai if lagi, teman-teman. Nah, ini kalian masukin rumus if lagi di sini. If, kalau, gitu ya. Kalau C5 itu sama dengan 3, ya. Nah, maka apa yang terjadi kalau C5 sama dengan 3? Maka dia adalah triple. Oh. Nah, kalau false, kalau ini bukan 3, berarti apa? Berarti dia adalah 2. Gimana nih? Berarti kita masukin rumus lagi. If lagi. Karena kan dia masih ada satu lagi nih. Ya, yang satu. Nah, ini kalian tinggal if lagi. Ya, masukin if. Nah, sini logical testnya adalah jika C5 sama dengan 2, maka dia adalah double. Nah, kalau dia bukan 2 atau bukan double, maka apa ya? Udah jelas single. Gitu kan? Ini segedein single. Ya. Terus ini kalian, oke. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada kayak gitu-gitu, kalian biarin aja. Nah, terus ini balik lagi ke yang VLOOKUP. Ya.
Kan ini udah jelas nih ketentuannya if dan sebagainya. Ini kalian balik lagi ke VLOOKUP. Kalian kasih unjuk ke komputernya gitu ya. Di mana harus ngambil ya harus nyari datanya gitu ya. Kan lookup value udah jelas. Di mana ngambil datanya di sini. Ya, kalian nih. Malah lookup value yang kerubah. Lookup value-nya ya udah ketik lagi aja kayak tadi ya. Ini tabel array-nya dulu deh, tabel array-nya dulu di sini, di blok. Ya, ini di F4. Ini kalau ada kesalahan kayak gini ya, ini kan mungkin kalian bakal frustrasi gitu ya. Wah, udah ngetik panjang-panjang gitu, malah apa namanya? Malah kehapus sih apa-apa. Nggak usah pusing pas ujian. Diketik lagi aja daripada ngomel-ngomel. Usah misuh. Emang Excel ini menyebalkan. Ya, ini masukin lagi if lagi. Ini jika ini adalah 2, maka dia double. Nah, ini adalah single sisanya. Oke. Ya, ini seperti biasa udah dikunci. Ini balik lagi ke VLOOKUP-nya. Karena tadi udah nunjukin tabel mana yang harus diambil gitu ya, dan sebagainya. Nah, karena ini udah jelas tabel bantuannya kan cuma satu nih, ya kan, cuman apartemen. Berarti kolom index number-nya itu udah jelas. Tinggal kalian masukin aja 2 ya. Biasanya soal ujian pun begini. Karena kita nggak tega, misalkan kita bikin lagi di sini rumah lagi, udah biaya tambahan lagi, ya kan? Jadi kalian bisa langsung kayak gini aja. Tapi kalau ada ya balik lagi, mirip aja kayak tadi di yang sini. Ya, kalian harus masukin kolom index number-nya, berarti if ini adalah ini, maka ini gini ribet ya. Berarti nanti mulainya bukan di if right, mulainya langsung di VLOOKUP gitu ya. Ya, ribet lah pokoknya. Ya, kalian bayangin aja, udah nggak usah dipikirin. Ini range lookupnya 0. Ya, ini oke. Ya, terus kalian balik lagi ke sini ke VLOOKUP. Ini VLOOKUP udah selesai. Berarti kalian masukin ke sini. Ke apa namanya? Logical test yang if. Ya, value if false-nya adalah 0. Ya kan? Karena kalau dia bukan apartemen gitu ya. Dan jika kanan adalah apartemen, komputer cari di sini, dia paketnya single, double, triple. Kalau udah berarti kan nanti value-nya berdasarkan ini nih, ya kan? Nah, kalau dia bukan pengguna apartemen gitu kan, ibaratnya kalau dia bukan apartemen, berarti kan dia rumah. Rumah kan nggak kena biaya tambahan, nggak kena biaya jaringan. Maka value false-nya adalah 0 aja, ya kan? Tapi kalau misalkan ada biaya tambahannya 200.000, ya kalian ketik aja 200.000 di sini. Ya, misalkan biaya tambahan rumahnya cuma 200.000, tapi kalau ada biaya tambahan lain-lainnya ya balik lagi tadi mendingan pakai VLOOKUP yang langsung itu. Ya, ini langsung 0 aja. Oke. Ya, ini kan nggak ada tanda, nggak ada angkanya karena dia tinggal di rumah. Ini kalau ada kalian copy ke bawah, yang tinggal di apartemen gitu ya, ini kalian bisa lihat samain 20 Mbps. Sorry, pakai paket single, biaya tambahannya 189.000. Ya, tinggal di apartemen. Udah, gitu aja teman-teman. Sebenarnya cukup gampang Excelnya. Ya kan, nah, ini ketentuan diskon nih yang biasanya cukup menyebalkan. Karena, gitu ya, sorry itu nanti di-cut deh. Nah, lanjut teman-teman. Ya kan, ini udah selesai, gampang saja. Langsung kita masuk ke diskon. Nah, bagian diskon ini yang biasanya menyebalkan. Ya, karena ketentuannya banyak biasanya, teman-teman.
Tuh, jika nama bukan Tom Holland. Nah, ini kita langsung masuk aja ya. Gini aja ya. Ketentuan diskon ya. Biar kalian bisa lihat langsung juga. Jika nama pengguna bukan Tom Holland dan paketnya adalah triple gitu ya, maka diskon yang diberikan sebesar 8%. Ya. Nah, jika kekuatan jaringan yang dipilih lebih dari 40 Mbps, lebih dari sama dengan berarti kalau dia 40 Mbps atau 50 Mbps atau paket yang dipilihnya adalah double, jadi meskipun yang 20 ini tapi dia pakainya double, dia dapat 5% diskon. Sisanya yang nggak ada di kriteria ini, dia bakal dapat diskon 2%. Ya, oke. Ini biar nggak pusing, kita langsung mulai di yang pertama aja dulu. Jika nama pengguna bukan Tom Holland. Ya. Oke. Kata jika berarti udah pasti pakai if. Ya, kata jika udah pasti pakai if. Jika. Nah, ini kan ada dua ketentuan. Ya, ada dua ketentuan. Nah, berarti kalian pakai N. Ya, kalau nggak mau ngetik di situ, kalian bisa cari di sini. Ya. Nah, ini kan ada dua logical berarti kan? Ya kan, ada dua logical. Ya, bukan Tom Holland dan paketnya triple. Nah, kita masukin logical pertama dulu, teman-teman. Ya, logical pertama dia adalah bukan, berarti dia adalah not rumusnya. Ya, bisa masukin dari sini atau bisa masukin dari sini. Ya, nah not ya. Jika dia bukan Tom Holland, if not, ya ini kalian bisa langsung ke sini. Ya, logicalnya kalau nama pengguna ini B5 ini ya bukan Tom Holland, tidak sama dengan ini gitu ya. Ini kalian bisa langsung kunci aja. Kalau dia bukan Tom Holland, sorry F4. Kalau dia bukan Tom Holland, kalau dia nggak sama dengan itu, ya, maka apa yang terjadi gitu kan? Apa yang terjadi? Nah, balik lagi ke sini. Sebenarnya enakan gini aja ya. Kalau, sorry ini aku benerin earphone dulu, posisi nggak enak. Kalau B5 tidak sama dengan B5, gitu ya. Nah, kalau dia panduannya adalah Andrew Garfield, ini kalian bisa pilih aja. Ini jangan B5 berarti B6 misalkan. Karena Andrew Garfield kan di sini namanya. Ya, kalau B5 tidak sama dengan B5, agak pusing ya. Jika B5 tidak sama dengan B5 gitu ya, tidak sama dengan Andrew Garfield, ya kan? Maka kalian balik lagi ke sini, sorry ke N, tidak sama dengan Andrew Garfield, terus logical keduanya apa? Logical keduanya kalian masukin uh, jika paketnya adalah triple gitu ya. Jika paketnya adalah triple, berarti kalian masukin logikanya tinggal jika paketnya C5 ini sama dengan triple, sama dengan 3 gitu ya. Maka ya if di bagian sininya value if true-nya dia adalah 8%. Kan 8%. Nih aku juga agak ngeraba-raba nih mulai memahami soalnya dulu. Ya kan, kalau dia bukan Andrew Garfield, jika dia bukan Andrew Garfield, bukan Tom Holland, sorry, dia bukan Tom Holland, maka dan juga bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan 3, sorry, oh, jika, ya kan, if, nah N ini kan harus dimasukin di depan, ya kan, nggak bisa kalian masukin if, bla bla bla, N,
bla 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 itu nggak bisa. Jadi if and baru not dulu jika bukan Tom Holland dan juga paketnya adalah 3 gitu ya. Paketnya adalah triple, maka dia dapat diskon 8%. Nah, value if false-nya berarti kalian masukin lagi if lagi, karena di sini ada ketentuan kedua, jika kekuatan jaringan bla 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 ya kan. Ini kalian masukin lagi if. Sorry, ini salah klik ya. Ini harusnya if lagi mana? If ya kan? If nah ini kan ada atau ya. Atau. Nah, atau ini harus dimasukin di awal, ya kan? Jika sini or, terus kalian ketik lagi boleh kayak gini, nggak apa-apa. Jika or, nah ini masukin yang pertama dulu yang jika kekuatan jaringan 40, ya kan? Jika or dia adalah, nah ini kalian bisa pakai value, ya. Ini atau or-nya boleh kayak gini. Or kalian masukin rumus or-nya pakai ini. Biar sesuai aja ya, biar semuanya langsung rumusnya kayak gini. Or, kalau nggak ada or kayak gini-gini, ya ini nggak ada or, oke lah, ketik aja lah ya, bolak balik. Ini or, kalian masuk rumus or kan udah pasti kayak gini ya. Nih ada logical or kayak gini. Nah ini ada logical 1, logical 2, ya kan. Ini kan if, kalian langsung masuk ke or-nya sini, ya. Nah ini or, kalian masukin logical satunya. Logical satunya adalah kalau value, kenapa pakai value? Karena kalian mau nyari sesuatu yang ada di tengah sini, dan biar nggak perlu lagi pakai tanda tutup buka dan apa namanya, tanda petik 2 dan sebagainya ya. Ini pakai value aja karena dia adalah sebuah angka di sini, kan. Kalau value yang ada di tengah berarti dia mid, karena dia kan ada di tengah ya, dia pakai mid lagi. Value yang ada di tengah atau midnya mid, nah ini kan mid, kalian harus masukin, nah ini midnya masukinnya gini aja deh biar enak ya. Function pakai mid tuh, oke. Nah mid, nah teksnya balik lagi karena apa namanya, acuannya ke sini dulu. Oke. Jika A5 tengahnya adalah, kalian ambil berapa karakter di tengah, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Jika A5 sama dengan, ya start numbernya mulai dari 5, berapa karakter yang diambil, 2, dan oke. Apa ya, dibalik lagi ke mid, sorry, ke apa ya, ini value dulu, value mid bla bla bla, ketiin ke or, ya kan. Nah ini kalian masukin logical lagi, kalau dia sama dengan atau lebih besar dari 40 Mbps, ini 40, ya kan. Terus, sorry ini gini, besar atau sama dengan 40 Mbps, atau kan or ya, atau dia C6, C5, sorry C5, kalau atau dia paketnya adalah double ya, paket yang sama dengan double, karena ini false nggak apa-apa ya, karena dia ini di sini triple. Kalau dia paketnya adalah double, nah ini or-nya udah selesai, karena ini kan or-nya. Ini udah masukin dua logical, berarti balik lagi ke if.
Berarti secara if jika atau value A, value yang di tengah ini adalah 40 atau lebih, atau gitu ya, ini kan pakai or-nya duluan, atau C5 sama dengan, atau C5 sama dengan 2, atau paketnya sama dengan double, maka value if true-nya ya adalah diskon 5%. Which value if true-nya, maka dia diskon adalah 5%. Kalau berarti kan ini udah dimasukin ya, ini if pertama, terus ini value if false-nya, tapi dimasukin rumus if lagi, maka ini value if false keduanya adalah sisanya akan dapat diskon 2%. Tapi kalau ada ketentuan diskon lagi, kalian if lagi, terus kalian masukin ketentuan yang ketiga. Tapi karena ini ketentuannya udah cukup, maka sisanya akan dapat diskon 2%. Udah keluar ya kayak gini, kalian oke. Ini kalau ini kayak gini biasanya lupa ada tutup kurung 1 dan sebagainya, kalian yes aja. Biasanya komputer ngebantu kalian untuk ngekoreksi rumus yang kalian ketik gitu ya. Nah, ini kalian tinggal copy aja ke bawah. Atau misalkan karena ini nggak aku merge ya. Nah, di copy-nya kayak gitu. Nah, ini bisa kalian pastiin lagi dan sebagainya, tapi nggak perlu. Karena biasanya udah bener. Ya, ini if not, atau bisa kalian pikirin aja deh. Jika dia bukan Tom Holland, dan ini adalah 3%, tapi kan dia kan nggak termasuk nih. Dia bukan termasuk apa? Karena dia namanya Tom Holland gitu ya, berarti kan dia nggak bisa dapet yang 8%. Berarti dia bisa dapetnya dari yang ini. Jika dia paketnya adalah 40 Mbps ke atas, maka dia diskonnya 5%. Nah, dia dapat diskon 5%. Ya kan, ya gitu-gitu aja sih sisanya ya. Lalu ini total biaya per bulannya kalian bisa hitung. Ya, ini udah selesai lah, anggap ya. Ini udah selesai. Kalau ada error-error di sini, kalian bisa lihat lagi rumusnya. Ini total biaya per bulannya. Kalian bisa hitung di sini udah ada panduannya, biaya per bulan. Total biaya per bulan itu adalah biaya per bulan sama dengan biaya per bulan ditambah dengan biaya jaringan apartemen. Ya, oh ini harusnya gini. Biaya jaringan apartemen dikurang dengan diskon deh. Sorry. E6, E6 D5 kurang E5, ditambah E5, nah dikurang diskon. Diskonnya itu dari biaya per bulan. Nah, ini kan kurang bagus ya. Apa namanya panduannya? Nggak apa-apa lah. Nah, ini tinggal D5 lagi dikali dengan diskonnya. Dan enter. Kan biaya per bulan ditambah biaya jaringan apartemen, lalu diskonnya itu dikenakan ke biaya per bulan basisnya, maka dia selesai. Kalian tinggal copy aja ke bawah, kan? Udah ketemu, terus kalian tinggal total aja. Total ya biasa, rumusnya sum ya. Sum. Tinggal kalian ini aja, kalian blok. Oke, udah selesai. Udah gitu total biaya per bulan dari rumah. Dan berarti ada ketentuannya, pakai sum if gitu ya. Sum if. Kalau kita jumlahkan kalau dia adalah total biaya per bulan dari rumah. Nah, range-nya gitu ya. Range tempat kalian nyarinya itu adalah dari sini. Ya, kan basisnya ini RMH, ini nih RMH. Ya kan? Terus kalian lanjut ke kriterianya. Kriterianya karena dia mau nyari rumah aja biar nggak ribet lagi pakai meet bla 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 sum if itu langsung kayak gini aja ya. Ini tanda petik 2, terus kalian kasih tanda bintang untuk petik 2 lagi, terus kalian end,
Terus baru kalian masukin rumah, RMH, kan? Lalu kalian N lagi, kalian kasih petik bintang lagi. Salah. Ini ya, petik bintang lagi. Lalu kalian, ini kriterianya udah selesai. Jadi ibaratnya kalian disuruh nyari rumah gitu ya, nyari rumah aja. Ini ntar aku kasih unjuk maksudnya gimana. Sum range-nya itu kalian mau jumlahin dari yang mana nih? Jumlahinnya dari yang sini. Ya kan? Kalian komputernya suruh cari di sini, kalau di sini ada rumah gitu ya, di sini ada rumah, maka jumlahin dari sini berapa. Ya, ini kalian bisa enter aja. Ya kan? Nah, maksud yang tadi itu adalah kayak gini kira-kira gambarannya. Kalian disuruh nyari rumah. Dah, gitu aja teman-teman. Ya, lalu banyaknya pengguna paket single dan triple. Kalau kayak gini berarti kalian disuruh jumlahin berapa jumlah orang yang pakai paket single ataupun triple. Berarti ini adalah count if karena pakai eh, ketentuan gitu ya. If itu pakai ketentuan, pakai logical. Berarti dia count if. Nah, ini kan ada dua ya. Ada dua apa namanya? Ada dua ketentuan yang pengguna paket single dan paket triple. Kita biar simple aja, biar nggak logicalnya panjang aja. Ini kita pakai count if satu aja gini. Terus kalian blok yang ini. Karena disuruh nyarinya dari sini kan, count if. Nah, terus range-nya udah dikasih tahu, kriterianya apa? Kriterianya cuma satu. Karena paket single. Ya kan, kalau dia paketnya ada paket double, ya cari aja dua gini. Ya, ini paket single. Nah, terus kalian tambahin dengan count if yang triple. Caranya sama. Ini kalian blok lagi. Ya, udah kalian blok. Kalian masukin kriterianya. Karena kriterianya adalah paket triple, ini kalian 3. Terus, udah. Ya. Ada 7 nomor registrasi yang paketnya adalah single dan triple. Nah, ini udah selesai. Kayak gini aja. Ini udah dapat poin gede biasanya. Tapi, lebih mantap lagi, kalian bikin subtotal. Karena di sini disuruh bikin subtotal. Oh, ini disuruh sortir dulu. Disuruh sortir. Ini kalian copy. Ya, copy. Atau bisa kalian sheets-nya yang kalian copy aja. Bisa kalian copy. Move or copy. Gini ya. Move to end. Create copy. Ya, sama aja sih. Bisa juga kayak gini. Bisa juga misalkan ini kalian Ctrl C. Kalian Ctrl V begini. Ya, bisa-bisa aja. Tapi enakan tadi ya. Pakai sheets-nya aja. Yang langsung di copy. Nah, ini kalian blok. Ya kan, kalian blok. Terus disuruh diminta untuk sortir berdasarkan nama pengguna. Nah, ini bisa kalian langsung klik kanan aja. Sort. Custom sort. Ya kan? Sort. Custom sort. Klik kanan. Atau bisa ke data. Jangan. Ini langsung ke sort ya. Ini sort. Ini sort. Nah, nanti kalian diminta mau sort by-nya apa. Sort by itu kalian nge-sortir berdasarkan apa. Kalian diminta untuk sortir berdasarkan nama pengguna. Sort by, kan? Lalu kalian oke. Nah, dia ngurut nih. Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland. Oke, udah selesai kayak gitu. Kalian diminta untuk buat subtotal. Subtotal itu ada ini kan tadi kalian dari selama ini di home, kalian ke data. Nah, cari di sebelah sini. Di data, eh, di outline, sorry, di outline. Ya, kalian cari subtotal. Nah, subtotalnya berdasarkan apa? Berdasarkan tadi nama pengguna, ya kan? Nah, nanti dijumlahinnya di mana? Ini kan ini pakai fungsi sum kan? Ini nanti bakal dijumlahin nih. Misalkan Andrew Garfield segini banyak, Tobey Maguire segini banyak, dijumlahinnya di mana? Di total biaya bulan.
biaya per bulan, terus kalian ini aja, kalian oke. Nah, muncul kayak gini. Ya, muncul kayak gini. Nah, ini jadi muncul grand totalnya, ini kalian bisa hapus aja yang bagian totalnya, nggak apa-apa, tapi biasanya di keep aja kalau lagi ujian ya. Nggak apa-apa, ini kayak gini udah selesai. Terus, lanjut setelah itu, kalian bikin sheets baru, kalian diminta buat bikin pivot tabel. Pivot tabel ini aku harusnya ngejelasin dulu. Oke, mungkin kita search dulu aja. Pivot tabel. Table. Table. Sebenarnya kalian bisa cari aja sih di Google fungsi pivot tabel. Fungsi pivot tabel. Ya, tuh ngerangkum, ngelompokin, ngeksplorasi, mempresentasikan, dan sebagainya. Yaitu fungsinya pivot tabel. Balik lagi ya. Balik lagi, di sini disuruh bikin pivot tabel. Kalian ke insert, ya kan, ke insert. Lalu kalian ke tabel sini, ke tabel sini. Kalian pilih yang from tabel range, gini ya. Nah, basisnya dari mana? Basisnya dari yang sheets pertama. Ini kalian blok aja. Sorry, ngebloknya dari sini. Ngebloknya dari atas. Ngebloknya dari sini. Set ke sini. Ya kan? Dari yang nomor registrasi, total biaya per bulan, terus ke bawah. Nah, ke existing worksheet, karena dia udah ada sheet 4, kalau nggak ada, kalian bisa new worksheet. Ya. Oke. Nah, terus kalian buat pivot tabel dengan ketentuannya filternya ini, filter, nanti ada tulisan filter di atas ini. Filternya berdasarkan paket. Ya, ini nanti kalian bisa paket 1, paket 2, paket 3. Nah, terus row-nya diisi dengan nama pengguna. Ini jangan sampai kebalik ya, nama pengguna dulu, diskon dulu, baru nama pengguna. Nanti tampilannya beda. Ini nama pengguna, lalu kalian masukin diskonnya. Kalau kalian masukin diskonnya dulu, nanti diskonnya doang yang, diskonnya malah yang di bold. Gitu ya. Jadi jangan. Nah, value-nya kalian masukin biaya per bulan dan total biaya per bulan. Biaya per bulan dulu, baru total biaya per bulan. Udah, selesai. Ya. Nah, misalkan kalian nggak sengaja nih, waduh, Kak, gue lagi bikin pivot tabel, tadi kepencet, gimana dong, gitu kan. Ini kalian bisa ke pivot tabel, terus yang ini bisa kalian hapus lagi datanya gitu ya, atau bisa kalian edit lagi nanti di pivot tabelnya. Di sebelah sini. Ya, value field setting dan sebagainya, gitu-gitulah. Ya, ini kalian bisa field setting, terus juga pivot tabel option, gitu-gitulah. Ini nanti kalian bisa. Nah, ini ke show field list. Ya, cara ngerubahnya di show field list dan sebagainya. Udah selesai. Kayak gitu aja teman-teman. Untuk praktikum 7. Ya kan? Ya, pas ujian, nggak tahu ya. Kalau kalian Word-nya cepet, kalian bisa selesai. Mungkin Excel-nya. Atau kejadiannya bisa juga Word-nya udah selesai, tapi ininya error-error mulu, kalian frustrasi. Ya, ingat, tinggal dihapus aja sama dengannya. Supaya kita bisa tahu kalian udah sejauh apa proses berpikirnya. Ya kan? Sejauh apa proses berpikirnya. Jadi tinggal dihapus aja sama dengannya. Biar bisa kita nilai. Karena kalau ini kalian kosongin, atau malah kalian tulis satu-satu, itu nggak ada nilainya sama kita ya. Gitu aja teman-teman. Sekian. Sampai jumpa lagi di kelas.